Dr. Iwayan Suranadi, spesialis anestesi, konsultan intensive care yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada hari ini dan juga kepada panitia, yang terhormat para pembicara, ini guru-guru saya, Dr. Hari Paraton, spesialis obstetrik dan ginekologi konsultan, Ketua KPRA Pusat, kemudian Dr. Erlina Burhan, spesialis paru konsultan. Tadi mungkin beberapa kali nama saya disebut terkait dengan pemeriksaan, terutama pemeriksaan konfirmasi real time RT-PCR untuk konfirmasi COVID-19. Di sini mungkin saya bisa sampaikan bahwa mikrobiologi klinik dalam COVID-19 ini tidak saja berperan di dalam pengendalian resistensi antimikroba, tetapi kami juga membantu berkontribusi di dalam konfirmasi diagnosis COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan real time RT-PCR. Secara khusus, laboratorium RSUP Sanglah terutama ditunjuk sebagai awalnya sebagai laboratorium yang mengerjakan real time RT-PCR di Bali, kemudian akhirnya berkembang sekarang ada hampir 5 laboratorium lainnya yang berkembang dan digunakan sebagai atau mengerjakan real time RT-PCR sebagai konfirmasi COVID-19. Namun demikian, berdasarkan topik yang diberikan oleh panitia pada hari ini, jadi pada hari ini saya akan memfokuskan berbagi atau sharing mengenai peran mikrobiologi klinik dalam pengendalian resistensi antimikroba di era COVID-19. Tetapi apabila nanti dalam perjalanannya ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut, seperti tadi misalnya terkait dengan real time RT-PCR, tentu kami akan, saya dengan tangan terbuka, dengan pengalaman yang kami miliki tentu akan bisa sharing juga pada seminar ini atau pada webinar ini. Baik, mungkin semua sudah mengetahui bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 bahwa untuk di program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit terdapat ada 6 pilar, dan salah satunya adalah pilar mikrobiologi klinik. Dalam hal ini, keenam pilar bekerja sama dan membuat komitmen atau konsensus bersama untuk mengendalikan resistensi antimikroba, termasuk di dalam era pandemi COVID-19 ini. Dalam slide-slide berikutnya saya akan sampaikan secara umum apa saja peran yang dimainkan oleh mikrobiologi klinik di dalam mengendalikan resistensi antimikroba maupun nantinya ada kaitannya dengan pengendalian resistensi antimikroba pada era COVID-19 ini. Jadi secara umum, peran mikrobiologi klinik dalam pengendalian resistensi antimikroba tentunya karena kami bekerja di laboratorium mikrobiologi klinik, berusaha menemukan mikroorganisme penyebab penyakit, termasuk juga menemukan bakteri penyebab. Tentunya kami melakukan identifikasi patogen yang diisolasi dari spesimen pasien dengan kecurigaan infeksi. Pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang kita ketahui bahwa penyebabnya adalah virus, tidak menutup kemungkinan juga bahwa pasien tersebut mengalami koinfeksi ataupun secondary bacterial infection sehingga memerlukan antibiotik dalam penanganannya. Sehingga tugas kami di mikrobiologi adalah untuk mengidentifikasi patogen penyebab dari spesimen yang dikirimkan dari pasien terduga COVID dan juga terduga koinfeksi dengan bakteri, kemudian melakukan tes kepekaan antimikroba atau antimicrobial susceptibility testing, atau kita melakukan tes kepekaan antibiotik pada isolat atau pada bakteri-bakteri yang teridentifikasi dari spesimen tersebut. Kemudian yang kedua, peran mikrobiologi klinik adalah membantu di dalam mengarahkan pemilihan terapi antimikroba untuk pasien-pasien yang memang terduga infeksi bakteri atau memang sudah diketahui mengalami infeksi bakteri yang kita ketahui dari hasil kultur. Jadi mikrobiologi klinik membantu di dalam membuat antibiogram, jadi local epidemiological data dari kepekaan bakteri terhadap antibiotik yang kemudian nantinya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan terapi empirik. Kemudian dari pewarnaan gram yang dilakukan juga di lab mikrobiologi klinik, itu juga bisa memberikan
guidance atau arah sebagai ad interim result untuk memberikan arah bagi klinisi untuk mengarahkan apakah atau antibiotik mana yang harus diberikan sebagai terapi empirik. Dan sudah barang tentu apabila hasil kultur yang diperoleh pada item 1 tadi sudah terisolasi bakterinya, kemudian kita ketahui tes kepekaan antimikrobanya, sehingga bisa diberikan pertimbangan dalam pemilihan antibiotik definitif dalam menterapi pasien-pasien dengan infeksi bakteri. Tentunya hal ini juga terjadi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan COVID-19 kemudian mengalami juga koinfeksi bakteri yang diperoleh dari hasil kultur. Di sana nanti akan bisa diberikan pertimbangan antibiotik atau terapi definitif antibiotik yang mana yang bisa diberikan pada pasien COVID-19 tersebut. Kemudian peran berikutnya adalah membantu dalam deeskalasi atau menghentikan terapi empirik bila tidak terbukti terjadi infeksi bakteri. Misalnya seperti tadi di awal terapi terapi empirik yang sifatnya broad spectrum, kemudian hasil kultur sudah diperoleh, sehingga bisa di-switch ke terapi definitif yang mungkin spektrumnya bisa lebih sempit atau sesuai dengan patogen yang terisolasi. Atau mungkin dari hasil kultur tidak diperoleh adanya bakteri yang terisolasi, kemudian didukung oleh hasil laboratorium lain yang mengarah bukan infeksi bakteri sehingga perlu dilakukan penghentian terapi empirik. Kemudian peran lainnya adalah mikrobiologi klinik ini mampu mengenali penyebaran resistensi mikroba terhadap antimikroba. Jadi dari hasil tes kepekaan mikroba atau tes atau pola kepekaan antimikroba atau antibiogram kita bisa mengetahui seberapa banyak mikroba yang sudah resisten terhadap antibiotik tertentu atau multidrug resistant organism, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengendalikan ataupun mencegah penyebaran dari mikroba yang resisten tersebut. Tentunya dalam hal ini kita juga bekerja sama dengan pencegahan dan pengendalian infeksi dalam rangka untuk mengendalikan atau mencegah penyebaran dari mikroba yang sudah multidrug resisten. Peran-peran lainnya yang sifatnya mungkin lebih ke administratif juga terlibat dalam penyusunan panduan penggunaan antibiotik profilasi dan terapi atau PPAB, kemudian mikrobiologi klinik juga terlibat dalam edukasi terkait dengan pengendalian resistensi antimikroba. Dalam hal ini termasuk juga bahwa mikrobiologi klinik memberikan edukasi mengenai pengambilan spesimen yang benar, pengambilan spesimen yang sesuai dengan kaidah-kaidah mikrobiologi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hal pemeriksaan laboratorium mikrobiologi klinik, kita bekerja dengan mikroorganisme yang hidup, yang kadang-kadang bisa bertahan cukup lama, atau kadang-kadang malah rewel, tidak bisa tumbuh pada situasi tertentu, sehingga dalam hal ini mikrobiologi klinik melakukan edukasi secara continuous mengenai cara pengumpulan spesimen atau cara pengelolaan spesimen yang sesuai dengan kaidah-kaidah mikrobiologi klinik. Kemudian mikrobiologi klinik juga berperan di dalam memberikan atau berbagi tentang keahliannya atau expertise dan kajian dalam penggunaan antibiotik, terutama antibiotik yang direstriksi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hari, antibiotik mana saja yang termasuk antibiotik yang direstriksi, apabila antibiotik tersebut digunakan sebagai terapi empirik, artinya apabila hasil kulturnya belum diperoleh. Sehingga dalam hal ini mikrobiologi klinik dilibatkan tentunya dalam PRA, baik itu berupa tim atau KPRA, untuk memberikan kajian dalam penggunaan antibiotik restriksi sebagai terapi empirik. Dan juga mikrobiologi klinik terlibat dalam rapat kasus sulit atau forum kajian infeksi yang terintegrasi. Baik, jadi terkait dengan identifikasi patogen dan juga antimicrobial susceptibility testing atau tes kepekaan antimikroba, jadi tes kepekaan bakteri yang terisolasi terhadap antibiotik, tentunya hasil yang diperoleh, hasil yang didapatkan dari pemeriksaan mikrobiologi klinik untuk mengetahui patogen penyebab, dalam hal ini saya fokuskan pada bakteri. Jadi bakteri yang terisolasi, kemudian bagaimana kepekaannya, hasil yang diperoleh untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di pasien,
tidak semata-mata hanya dipengaruhi bagaimana kami bekerja di laboratorium. Akan tetapi, tentunya sangat dipengaruhi juga oleh, saat, pre-analitik, artinya adalah bagaimana peran dari klinisi di dalam, menegakkan diagnosis, menduga bahwa dugaan pasien ini mengalami infeksi bakteri, kemudian bagaimana spesimen tersebut diambil atau, dikumpulkan, kemudian bagaimana transportasinya, dan juga bagaimana preservasinya seandainya tertunda untuk dibawa ke laboratorium mikrobiologi klinik. Karena seperti yang saya sampaikan di depan bahwa mikrobiologi klinik akan, mikrobiologi klinik itu bekerja dengan mikroorganisme yang hidup. Sehingga pengumpulan spesimen yang tepat, diagnosis yang mengarah, pengambilan spesimen yang di lokasi yang tepat itu sangat mempengaruhi, hasil dari pemeriksaan mikrobiologi klinik. Jadi, mungkin, skupnya dalam hal, terkait dengan, mikrobiologi klinik terkait dengan resistensi antimikroba, eee, spesimen yang diambil tetap harus diambil sebelum pemberian antimikroba atau antibiotik. Jadi spesimen diambil, sebelum pemberian antibiotik. Jadi pada kasus-kasus yang kritis, spesimen tetap harus diambil sebelum antibiotik itu diberikan. Kemudian spesimen yang diambil tentunya harus, disimpan apabila tidak bisa segera dibawa ke laboratorium mikrobiologi klinik, harus disimpan pada suhu yang sudah ditentukan sesuai dengan kaidah mikrobiologi. Seperti misalnya, kalau darah itu tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas, tapi harus pada suhu, kamar atau pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, apabila spesimen telah sampai di laboratorium, tentunya fase intraanalitik kami bekerja di laboratorium sesuai dengan, standar operasional prosedur yang berlaku dan juga selalu mengikut sertakan quality control sehingga hasil yang diperoleh bisa dipercaya dan benar-benar patogen atau bakteri yang terisolasi merupakan bakteri yang menjadi penyebab menjadi penyebab infeksi pada pasien. Kemudian tentunya hasil yang diperoleh, dilaporkan, apakah itu secara manual ataupun secara, otomatis atau misalnya melalui, komputerisasi sehingga kemudian hasil tersebut bisa digunakan oleh dokter yang mengirimkan spesimen sebagai, bahan pertimbangan dalam menentukan terapi definitif. Dalam hal ini adalah terapi dengan menggunakan antibiotik berdasarkan hasil kepekaan yang diperoleh. Kira-kira inilah gambaran yang, kami lakukan di laboratorium mikrobiologi klinik. Jadi apabila ada pasien yang terduga penyakit infeksi bakteri, tentunya pada pasien COVID yang juga diduga mengalami, secondary bacterial infection atau co-infection dengan bakteri, spesimennya diambil terlebih dahulu. Jadi kata kunci dari pemeriksaan mikrobiologi klinik adalah spesimen diambil terlebih dahulu sebelum antibiotik empirik diberikan kepada pasien tersebut. Jadi, mikrobiologi klinik tidak melarang pemberian antibiotik di awal sebagai initial terapi, akan tetapi mohon spesimennya diambil terlebih dahulu, baru kemudian segera antibiotik yang dipilih sebagai antibiotik terapi diberikan kepada pasien tersebut. Jadi kemudian spesimen yang diperoleh segera dibawa ke laboratorium, jadi as soon as possible atau apabila tertunda dapat disimpan pada suhu tertentu dalam kondisi tertentu. Kemudian spesimen yang sudah di laboratorium tentunya akan kami proses, apakah itu dikultur, apakah itu kemudian dilakukan tes kepekaan, sehingga nanti hasilnya diperoleh berupa patogen yang terisolasi, bakteri yang terisolasi, kemudian nama bakterinya dan tes kepekaannya, dan dari hasil tes kepekaan tersebut bisa dilakukan mungkin deeskalasi atau pemindahan terapi ke terapi definitif sesuai dengan hasil kultur. Ini secara spesifik, jadi mungkin secara lebih detail. Jadi seperti contoh misalnya pada spesimen darah, saya memilih spesimen darah dan sputum karena kedua spesimen ini paling sering yang dikirimkan dari pasien-pasien COVID-19
yang terduga juga mengalami secondary bacterial infection atau secondary bacterial pneumonia infection. Jadi pada hari ke-0 spesimen itu tentunya akan diterima di laboratorium mikrobiologi klinik, kemudian akan diinkubasi baik itu secara otomatis maupun manual. Dan di hari berikutnya, di hari pertama, apabila terdapat sinyal pertumbuhan, maka dilakukan pewarnaan gram, dan pewarnaan gram ini akan direport oleh mikrobiologi klinik sebagai nilai kritis. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam pemilihan antibiotik empirik berdasarkan hasil gramnya. Dan pada hari pertama ini dilakukan pula kultur pada media padat, sehingga di keesokan harinya setelah inkubasi selama 24 jam, 18 sampai 24 jam, kita akan memperoleh pertumbuhan koloni, kemudian kita bisa lakukan identifikasi dan melakukan tes kepekaan antimikroba, baik itu secara otomatis atau manual, sehingga di hari berikutnya, hari ketiga, bisa kita ketahui nama bakterinya, misalnya Acinetobacter baumannii, dengan kemudian apakah polanya masih banyak yang cukup sensitif antibiotiknya atau malah justru misalnya multidrug resistant organism. Untuk spesimen darah, spesimen cairan tubuh yang steril, perjalanan spesimennya di dalam laboratorium mikrobiologi klinik seperti ini. Ini perjalanan ini lancar, artinya apabila tidak ada hal-hal lain, misalnya menunggu pertumbuhan. Biasanya yang lama adalah menunggu pertumbuhan bakterinya di dalam botol kultur darah ini. Jadi secara garis besar dalam waktu 3 atau 4 hari kita bisa mengetahui patogen penyebabnya dan juga kepekaannya. Bagaimana dengan spesimen selain darah dan cairan dari cairan tubuh yang steril? Saya contoh di sini adalah sputum. Jadi di hari ke-0 saat sputum diterima di laboratorium mikrobiologi klinik, maka akan dilakukan penilaian kualitas spesimen sputum. Jadi apakah sputum ini layak untuk dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya atau ditolak. Jadi apabila secara mikroskopis penilaian sputum, kualitas sputumnya tidak baik, biasanya pada umumnya laboratorium mikrobiologi klinik akan melakukan kontak dengan dokter yang mengirim untuk pengiriman sputum ulang. Ataupun apabila tidak memungkinkan, misalnya spesimen lain yang sulit diperoleh, hasil yang diperoleh nanti di hari kedua atau ketiga akan diberikan catatan khusus untuk interpretasinya. Nah, di hari ke-0 ini juga dilakukan kultur pada media padat, sehingga pada hari pertama, hari berikutnya setelah inkubasi 24 jam, 18 sampai 24 jam, kita bisa mengetahui adanya pertumbuhan koloni, kemudian kita lakukan identifikasi dan juga kepekaan, sehingga di hari kedua dari spesimen diterima ataupun hari ketiga, kita bisa mengetahui bakteri apa yang terisolasi dari spesimen sputum dan juga kepekaannya. Dalam hal interpretasi, terutama dari spesimen darah maupun sputum, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh itu merupakan benar-benar patogen penyebab, bakteri penyebab dari yang terisolasi dari spesimen darah, ataukah hanya berupa suatu kontaminan ataupun suatu kolonisasi. Yang sering menjadi perdebatan ataupun pemikiran yang dan analisis yang cukup mendalam adalah apabila yang terisolasi dari spesimen darah itu adalah bakteri-bakteri yang sifatnya flora normal kulit. Jadi seperti yang kita ketahui pada saat pengambilan spesimen darah, kita akan melakukan kontak dengan kulit pasien, sehingga besar kemungkinan akan terjadi kontaminasi atau kolonisasi dari bakteri flora normal kulit, seperti misalnya Staphylococcus epidermidis dan koagulasi negatif Staphylococcus. Namun demikian, pada kasus-kasus tertentu, bakteri-bakteri yang termasuk di dalam flora normal kulit itu tidak bisa kita ignore begitu saja, tidak bisa kita abaikan begitu saja, apakah itu sebagai kolonisasi saja. Jadi apabila pada kasus-kasus spesimen darah kita menemukan bakteri-bakteri yang sifatnya flora normal kulit, maka kita harus sesuaikan lagi, dan disinilah perlunya laboratorium mikrobiologi klinik melakukan komunikasi yang baik dengan klinisi, kemudian juga pada lembar permintaan juga dilengkapi dengan klinis dan diagnosis, sehingga memudahkan laboratorium mikrobiologi klinik di dalam memberikan ekspertis atau
rekomendasi atau memberikan pertimbangan apakah bakteri terisolasi merupakan patogen atau tidak. Kemudian didukung juga dengan septic markers, apakah itu sel darah putih, kemudian neutrofil atau procalcitonin, kemudian penggunaan alat medis invasif, dan juga dari segi laboratorium kami selalu mempertimbangkan time to positivity, artinya seberapa lama staf epid dan koagulasi negatif Staphylococcus ini bisa positif pada saat dikultur. Itu juga mempertimbangkan apakah ini sebagai patogen atau kolonisasi. Kemudian bagaimana dengan sputum? Sputum juga dalam interpretasinya ada beberapa cara untuk menginterpretasi apakah spesimen sputum yang dikumpulkan tersebut apakah benar-benar sputum ataukah hanya saliva. Kami di laboratorium mikrobiologi klinik selalu melakukan penilaian kualitas sputum dan salah satu grading yang bisa digunakan untuk mengevaluasi secara mikroskopis adalah dengan menggunakan Bartlett system. Jadi dilihat leukositnya, kemudian sel epitelnya. Dari leukosit dan sel epitel ini kita bisa menentukan apakah kualitas spesimennya bagus, apakah nanti hasil yang diperoleh benar-benar merupakan patogen penyebab atau hanya flora normal rongga mulut atau hanya yang kolonisasi di rongga mulut. Kemudian pertimbangan lainnya kalau dari hasil kulturnya kita peroleh lebih dari 2 tipe bakteri, lebih dari 2 spesies bakteri, kita pertimbangkan sebagai kontaminasi dari flora rongga mulut. Dalam hal interpretasi seperti saya sampaikan tadi, jadi kalau misalnya itu hanya berupa oral regional normal flora, tentunya tidak diperlukan antibiotik. Kita harus bisa membedakan apakah itu kolonisasi atau patogen, dan tentunya mempertimbangkan klinis pasien dan juga laboratorium lain sebagai penunjang. Dan tentunya dalam memilih antibiotik, kita mencari antibiotik atau kita memilihkan antibiotik yang penetrasi jaringannya baik. Tadi peran mikrobiologi dalam hal identifikasi dan juga dalam tes kepekaan antimikroba. Tentunya dari hasil tes kepekaan antimikroba yang diperoleh tidak didiamkan begitu saja, tetapi kami bertugas untuk mentabulasi, mengumpulkan secara periodik, apakah itu 6 bulan ataupun 1 tahun, untuk membuat suatu antibiogram. Jadi ini adalah antibiogram atau pola kepekaan mikroorganisme di RSUP Sanglah yang kami keluarkan secara periodik 6 bulan sekali. Jadi seperti ini. Dan antibiogram ini disebarluaskan ke seluruh KSM dan juga dipakai sebagai salah satu pertimbangan di dalam penyusunan PPAB atau pedoman atau panduan penggunaan antibiotik profilaksis dan terapi di RSUP Sanglah. Apa itu antibiogram? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, antibiogram adalah keseluruhan profil dari hasil tes kepekaan antimikroba dari mikroorganisme yang terisolasi dari spesimen pasien yang terduga infeksi. Jadi sebenarnya hasil kultur itu, kadang ada yang bertanya, hasil kultur itu buat apa? Nggak ada gunanya, apalagi sudah lewat. Tetapi sebenarnya itu sangat berguna dalam hal nanti penentuan local epidemiology data, terutama terkait dengan kepekaan mikroorganisme terhadap antibiotik tertentu di tempat tertentu, di rumah sakit tertentu. Nah, kemudian apa gunanya antibiogram? Jadi antibiogram ini dapat digunakan membantu klinisi dan farmasi, jadi sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih antibiotik atau sebagai terapi empirik, kemudian sambil menunggu hasil kultur dan AST yang nanti bisa digunakan sebagai pemilihan terapi definitif. Selain itu, antibiogram juga bisa digunakan untuk membantu dalam mendeteksi terjadinya AMR di suatu rumah sakit, di antimicrobial resistant di suatu rumah sakit. Ini saya tampilkan contoh pola kepekaan mikroba terhadap antimikroba di RSUP Sanglah periode Juli sampai Agustus 2019. Jadi di sini bisa dilihat 10 mikroorganisme terbanyak. Seperti contoh misalnya Escherichia coli, bisa dilihat yang merah-merah itu adalah apabila isolatnya sudah banyak resisten terhadap antibiotik tersebut. Bisa dilihat yang hijau, yang masih hijau, contohnya Escherichia coli masih baik terhadap amikasin, kemudian golongan meropenem, nitrofurantoin, tetrasil tazobactam, dan tigecycline.
Jadi dari pola kepekaan ini kemudian bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba ataupun tim PRA di rumah sakit masing-masing untuk menentukan ataupun untuk eee, mempertimbangkan menggunakan sebagai terapi empirik pada kasus-kasus tersebut. Dari antibiogram, kita juga bisa mengetahui, tren, bakteri yang multidrug resisten atau multidrug resistant organism yang, terisolasi di laboratorium mikrobiologi klinik rumah sakit tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya, ini saya ambil secara periodik dari tahun 2016 sampai 2019, 3 multidrug resistant organism yaitu, methicillin resistant Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae SPL, dan juga E. coli yang SPL. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Dr. Hari Paraton bahwa secara nasional di tahun 2019 ini sekitar 60,4% bakteri penghasil SPL. Nah, kalau untuk di RSUP Sanglah, sebenarnya terjadi tren seperti penurunan, tetapi ya agak berfluktuasi, terutama untuk di E. coli SPL dan juga methicillin resistant Staphylococcus aureus. Gambaran ini kemudian biasanya kita diskusikan atau kita rembukan di KPRA dan juga di PPI yang bisa kita gunakan untuk eh, memikirkan atau menganalisis tindak lanjut apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan resistensi ini dan juga untuk mencegah penyebaran multidrug resisten ini di rumah sakit. Nah, secara khusus, apa saja peran mikrobiologi klinik dalam pengendalian resistensi antimikroba atau antibiotik pada pandemi COVID-19 ini? Mungkin sebelum membahas secara detail mengenai peran mikrobiologi klinik, karena sebagian mungkin sama ya, jadi entah itu pandemi, entah tidak, mikrobiologi klinik selalu bertugas untuk mengidentifikasi bakteri penyebab dan juga melakukan tes kepekaannya. Mungkin kita bisa sama-sama mengingat kembali apa yang sudah disampaikan Dr. Hari Paraton tadi, bahwa pemberian antibiotik pada kasus COVID-19 mungkin berdasarkan pengalaman dari kejadian influenza. Jadi ini saya ambil dari 2 publikasi. Jadi pada influenza terjadi 11-35% koinfeksi atau secondary bacterial pneumonia. Sedangkan pada kasus COVID, itu sekitar 8% pasien yang dilaporkan mengalami koinfeksi yang dirawat, yang selama dirawat. Kemudian yang cukup mencengangkan, yaitu hampir 72%, ini cukup besar ya, pasien mendapatkan terapi antibiotik yang broad spektrum. Sehingga dari data-data ini, hal yang harus kita garis bawahi adalah bahwa sebenarnya koinfeksi bakteri pada COVID-19 sampai saat ini, karena seperti yang kita ketahui COVID-19 ini kan sangat dinamis, bahkan sampai sekarang terus berkembang dengan kemudian patogenesisnya pun terus berkembang. Namun sampai saat ini kita bisa lihat bahwa prevalensi dari co-infection pada kasus-kasus COVID itu cukup rendah sebenarnya dibandingkan dengan influenza. Jadi sekitar 8%. Dan juga banyaknya pasien-pasien yang dirawat menggunakan antibiotik broad spectrum, sehingga ini perlu mendapatkan pemikiran terkait dengan resistensi antimikroba, dan tentu ada kaitannya dengan program dari pengendalian resistensi antimikroba. Kemudian dari WHO memberikan guidelines atau memberikan guidance tentang hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian antibiotik pada pandemi COVID-19 yang tentunya akan melibatkan lab mikrobiologi klinik. Jadi seperti yang disampaikan di depan, dan mungkin ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, merupakan kata kunci dari penggunaan antibiotik untuk mencegah resistensi ataupun mengendalikan resistensi terhadap antibiotik adalah ambillah spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi, misalnya kultur darah, sebelum antibiotik diberikan. Jadi kata kunci inilah yang harus selalu diingat oleh klinisi apabila ingin mendapatkan gambaran seandainya nanti pasiennya diduga mengalami, pasien COVID-19 mengalami co-infection atau infeksi bakteri sekunder. Jadi mohon diambil spesimen terlebih dahulu, baru kemudian antibiotik diberikan.
Jadi antibiotik yang diberikan nanti mungkin Dr. Susila yang akan banyak membahas. Jadi dalam 1 jam setelah initial assessment, kemudian antibiotik terapi empiriknya juga dipilih tentunya berdasarkan kemungkinan penyebab atau bakteri penyebab yang paling mungkin berdasarkan clinical judgment, kemudian faktor hostnya, dan juga jangan dilupakan adalah antibiogram, jadi local epidemiology data dari kepekaan terhadap antibiotik. Kemudian selalu dilakukan daily assessment untuk kemungkinan deeskalasi berdasarkan hasil mikrobiologi, ya tadi saya sampaikan hasil kultur, dan juga clinical judgment, dan tentunya durasi dalam pemberian antibiotik. Tadi kita sudah dengar dari Dr. Erlina Burhan, jadi biasanya diberikan 5-7 hari. Terkait dengan antibiotik apa saja termasuk akses post dan reserve tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hari Paraton. Intinya kalau mikrobiologi kami membantu di dalam yang pertama tentunya menganalisa atau mengisolasi bakteri penyebab apabila spesimennya sudah masuk ke lab mikrobiologi, dan juga apabila hasil kulturnya belum keluar sedangkan pasiennya memerlukan antibiotik yang restriksi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, lab mikrobiologi klinik akan memberikan expertise ataupun kajian apakah antibiotik yang termasuk reserve atau reserve terutama seperti meropenem, vancomycin itu perlu diberikan atau tidak. Ini antibiotiknya tadi sudah disampaikan, mungkin saya tidak akan bahas lagi. Sedikit saya bisa berikan gambaran mengenai kasus COVID-19 di RSUP Sanglah. Mungkin belum tertabulasi semua, tetapi saya mencoba mengambil beberapa kasus, dalam hal ini 4 kasus yang melakukan pemeriksaan dari sputum selang, dan seperti yang diduga bahwa bakteri yang terisolasi adalah bakteri yang MDRU. Jadi dalam hal ini adalah Acinetobacter baumannii, yang seperti kita ketahui adalah bakteri lingkungan rumah sakit, yang sangat mudah menjadi multidrug resisten, yang hanya kemudian bakteri ini atau isolat ini hanya sensitif terhadap tigecycline. Jadi kami di mikrobiologi juga sering pusing kepala, mungkin sama dengan klinisinya kalau sudah ketemu dengan bakteri-bakteri yang multidrug resistant organism seperti Acinetobacter baumannii atau Pseudomonas aeruginosa yang multidrug resistant. Jadi kalau dari kasus-kasus yang diambil yang memeriksakan spesimen yang berasal dari sputum atau sputum selang, kami temukan adanya Acinetobacter baumannii yang hanya sensitif terhadap tigecycline. Nah, dalam hal ini sering sekali atau cukup sering bahwa kultur itu dilakukan setelah terapi antibiotik empirik, sehingga sering kita peroleh isolat-isolat atau mikroorganisme yang potensi MDRU, sehingga tentunya akan sangat-sangat kesulitan sekali dalam melakukan pemilihan terapi. Sehingga kembali lagi, mungkin kalau diperkenankan mengingatkan kembali bahwa mohon membantu kami di lab mikrobiologi klinik dengan mengambil spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi klinik terlebih dahulu sebelum antibiotik diberikan, sehingga hasil yang diperoleh bisa membantu klinisi dalam menentukan terapi definitif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai peran mikrobiologi klinik di dalam pengendalian resistensi antimikroba di era pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan bisa membuka wawasan terkait dengan peran mikrobiologi klinik dalam pengendalian resistensi antimikroba, terutama pada era atau pandemi COVID-19 ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dr. Suranadi sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Dwi Padma atas pemaparannya yang sangat